Selamat pagi menjelang siang. Selamat beribadah kembali pada hari ini di GSI OFM Rata. Mari kita bawa hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan buat seluruh penyertaan, buat seluruh kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Haleluya. Di hadapan Tuhan kita sembah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian.
peristiwa ini kami tahu juga Engkau akan mengurapi kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, memulihkan kami, mengampuni kami, menyembuhkan kami, mengangkat segala beban kami, memberi kemenangan kepada kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan namamu, kami mau agung-agungkan Engkau. Kami mau hari ini Tuhan segala-galanya tentang Engkau. Kami mau menyenangkan hatimu di dalam ibadah ini. Hadir di tengah-tengah kami Bapa. Berkat-Mu dan pengurapan-Mu turun buat hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Turun di tengah-tengah hidup kami, sehingga kami hari ini mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau mengucapkan sekali lagi shalom buat saudara-saudara semua. Dan saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita tahu Tuhan sekarang hadir di sini untuk melawat setiap hati kita yang hadir di sini. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Kami mengundang Roh Kudus hadir di tempat ini Bapak. Haleluya. Kami tahu, kami percaya bahwa urapan-Mu selalu baru Tuhan buat kami semua. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.
Pada saat pagi hari ini Bapa, kami kembali datang ke dalam hadirat-Mu, membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu agar Engkau bekerja dan menjamah hati kami. Hamba berdoa agar pengurapan Roh Kudus turun ke atas kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh kampungan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa hanya Engkau yang bertahta di tengah-tengah kehidupan kami dan membawa kami mengerti dan memahami betapa panjang, lebar, dan dalamnya kasih-Mu itu yang melampaui segala pengetahuan kami. Pada saat pagi hari ini biarlah hati kami terbuka oleh kebenaran firman Tuhan. Kau akan berbicara kepada kami, Kau akan menjamah hati kami, Kau akan membawa kami masuk di dalam rencana-Mu lebih dalam lagi, dan membawa kami, Kau akan menyingkapkan kepada kami kebenaran-kebenaran yang akan membawa kami kepada pembebasan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau akan mengurapi kami semua, dan biar Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk worship leader, singer, dan juga musik multimedia yang hari ini bersama-sama melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang pengurapan yang baru. Pengurapan yang baru adalah salah satu tanda yang melambangkan adanya pergantian musim. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu merupakan lambang adanya pergantian musim yang baru, di mana Kristus datang sebagai penggenapan janji dari keselamatan Allah. Dan kalau saudara tahu mengapa sih kita membutuhkan musim yang baru dalam hidup kita, membutuhkan hal-hal yang baru terjadi dalam kehidupan kita, karena mungkin kita sudah melewati masa-masa yang berat dan sulit selama hampir setahun lebih di pandemi COVID-19 ini. Banyak yang mengalami perubahan. Ada perekonomian, kesehatan, kesempatan kita, kehidupan sosial kita. Mungkin juga kita mengalami kehilangan-kehilangan yang besar di dalam selama kita mengalami masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita membutuhkan musim yang baru, membutuhkan harapan yang baru. Di tengah masa kesulitan, paceklik, masa yang berat, kita membutuhkan musim yang baru untuk membuat hidup kita kembali bergairah, iman kita kembali menggeliat, dan kehidupan rohani kita kembali membara. Dan salah satu yang menandai adanya pergantian musim di dalam kehidupan orang Kristen adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika
naik ke surga. Selama 10 hari, orang-orang percaya di Yerusalem berkumpul di loteng atas. Mereka berdoa menantikan satu pengharapan yang besar, satu janji yang diberikan Tuhan dalam musim yang baru. Apa itu? Itu adalah pengurapan yang baru. Janji tentang Roh Kudus yang akan datang memenuhi kehidupan orang percaya, mengubahkan kehidupan mereka, memberikan kemenangan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan mereka. Ini adalah janji yang digenapi oleh Allah, yang seperti diberitahukan dari Yoel pasal yang kedua, ayat 23 sampai dengan 29. Mari kita buka bersama-sama. Dari Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Hari Tuhan. Yoel pasal yang kedua ayat 23 sampai dengan ayat 29. Saya akan bacakan ayat ini dengan cepat. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal, dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemberasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahat, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 23 sampai 29, Yoel memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim, untuk menandai berakhirnya satu musim dan memasuki musim yang baru. Kalau saudara perhatikan di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 25, kondisi yang menggenaskan dialami oleh orang-orang Israel. Ini adalah tahun-tahun yang berat. Saudara harus tahu bahwa tahun-tahun ini hasilnya, pekerjaannya itu dimakan habis. Saudara lihat di situ ada 4 jenis belalang. Belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahat, dan belalang pengerit. Apa yang terjadi kalau 4 jenis ini masuk mendiami satu daerah? Habis saudara, hancur lebur, total habisnya, luluh lantak, tidak dapat dipulihkan sebetulnya. Makanya kalau saudara lihat di beberapa negara, itu belalang itu menjadi hama, wabah. Kenapa mengerikan? Jalan itu bisa gak kelihatan adanya jalan. Kalau lantai ini putih bisa warnanya coklat semua karena terlalu banyak belalang yang ada, belalang yang datang, mengerikan. Dan kondisi ini dialami oleh orang-orang Israel. Apa yang terjadi? Mereka semua hasil panen, dan bukan hanya hasil panen, benih-benihnya dimakan sama belalang. Kenapa? Karena belalang menghabiskan semua persediaan makanan, benih yang seharusnya dapat memberikan hasil. Dan saudara mungkin, maaf nih, mengalami di dalam tahun kemarin pandemi COVID-19 ini. Hampir setahun berlalu, tapi mungkin saudara masih terseok-seok, masih penuh dengan hal-hal yang berat, masih banyak yang terjadi. Saya katakan kalau ada luka, ada kegagalan, ada masalah yang tidak pernah selesai,
mungkin menggantungi kehidupan kita dan membuat kita tidak bisa beralih. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kita sebetulnya sedang memasuki musim yang baru. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuka satu musim yang baru. Pencurahan Roh Kudus akan memulihkan kehidupan kita, memulihkan kehidupan saudara. Pengurapan yang baru akan dicurahkan, menjamah hatimu, menjamah pemikiranmu, menjamah perasaanmu, menjamah seluruh keberadaanmu. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam Alkitab ini, dalam ayat ini, Tuhan mengatakan dengan jelas, tempat-tempat pengirikan akan kembali menjadi penuh dengan gandum, tempat pemerasan akan kelimpahan anggur dan minyak. Lihat di dalam ayat 24, semua hasil yang dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelopat, belalang pelahap, belalang pengerik, tentara Tuhan yang besar yang dikirim untuk menghancurkan, itu semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa tempat kita, tempat pengirikan akan menjadi penuh dengan anggur, tempat pemerasan akan kelimpahan anggur dan minyak, dan kita akan kembali makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Ini satu pengharapan yang besar. Apa yang dilakukan Tuhan adalah satu keajaiban yang besar di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Tuhan sanggup dan selalu sanggup untuk menolong dan memulihkan kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalaminya? Apakah saudara rohani, kehidupan rohanimu sudah bangun atau belum? Sudah menggeliat atau belum? Sudah jadi panas atau belum? Atau saudara menganggap bahwa ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, itu menjadi satu bagian dari kewajiban saja, kembali menjadi kewajiban. Apakah hatimu, imanmu kembali menggeliat, kembali disegarkan, kembali dijamah oleh Tuhan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bukan satu kebetulan kalau kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membawa janji tentang Roh Kudus, membawa janji tentang penyertaan yang luar biasa. Kita akan buka bersama dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Ini adalah satu permintaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang pada masa itu. Diminta kepada Bapa di dalam surga bagi murid-muridnya. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. Dan ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 16, Bapak Ibu Saudara ayat 17. Dan kemudian kita akan baca bersama ayat 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan Dia di dalam kamu. Kita baca bersama-sama, baca ayat 18, 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini adalah satu janji. Tuhan Yesus belum naik ke surga pada waktu itu. Ini masih di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama, ketika makan dalam perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi Tuhan sudah bilang gini, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain. Penolong yang akan menyertai selama-lamanya. Walaupun Tuhan Yesus belum mati di kayu salib, Dia belum bangkit dari antara kematian, Dia masih ada bersama-sama dengan muridnya. Dia belum naik ke surga. Tapi di dalam ayat 18 Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara, ini hal yang paling menggetarkan. Mengapa bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu? Saudara harus tahu, menjadi yatim piatu bukan hal yang menyenangkan. Ketika kita kehilangan orang yang sangat dekat, yang sangat kita kasihi, orang yang sangat kita harapkan, maka seperti ada satu robekan di dalam hati kita yang meluluh lantakkan kehidupan kita. Karena itulah muncul di dalam bahasa Indonesia seperti anak ayam kehilangan induknya. Mengapa? Karena
orang-orang yang kehilangan orang yang dekat dengan mereka, orang yang sangat mereka kasihi, orang yang sangat mereka harapkan, itu akan berjalan keliling, saudara, ke sana kemari mencari perlindungan, mencari kehangatan yang mereka perlukan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas dalam ayat ini, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Satu robekan yang besar, satu kekosongan yang besar di dalam hati akan diisi dengan apa? Dengan penolong yang Dia janjikan di dalam ayat 16 sampai dengan 17 ini. Saudara harus tahu Dia belum naik ke surga, tapi Dia katakan dengan jelas Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saudara tahu kata sebagai ini berarti menjadi status kita. Dan saudara harus tahu menjadi anak yatim piatu kalau jadi status nempel dalam hidup kita itu gak enak. Kenapa? Karena saudara tidak punya perlindungan. Kalau anak lahir langsung dari kecil bayi dia ditinggal di panti asuhan, dia gak punya family name, gak punya nama keluarga, gak ada backingannya bahasanya, gak ada kekuatannya, saudara. Gak ada siapapun yang memagari melindungi dia. Tapi Yesus mengatakan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita punya backingan yang kuat, kita punya penolong yang kuat, kita punya pelindung yang kuat, yang akan menyertai, mengiring dan melindungi kita sepanjang umur hidup kita. Alkitab mencatat, makanya saya bilang ini menggetarkan hati saya, bahwa status kita adalah orang yang tidak pernah Tuhan tinggalkan. Penyertaannya berlaku dalam kehidupan kita sejak kita menerima Kristus sebagai juru selamat, dan akan berakhir sampai kita masuk ke dalam surga yang mulia bersama-sama dengan Dia. Saudara, pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa kalau kita tahu status kita adalah bukan yatim piatu, kita punya penolong yang ajaib, kita punya Roh Kudus, mengapa kita sering merasa sendirian? Mengapa pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran? Karena saudara dan saya, kita masih dalam perjuangan menanggalkan kehidupan kita yang lama, yang dikuasai dengan perasaan, dikuasai dengan pikiran kita, yang masih hidup mungkin di dalam dunia, sehingga iman kita, percaya kita, kehidupan kerohanian kita sama seperti yoyo. Oh ya, bukan cici yoyo ya, tapi yoyo tuh yang mainan itu yang naik turun, mengikuti irama permasalahan atau perasaan hati kita. Tapi faktanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 ini, Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Dia selalu beserta dengan saudara dan saya sampai selama-lamanya. Apa yang harus dilakukan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kita harus, apa yang kita harus lakukan? Menerima Dia, betul-betul menerima, melihat Dia. Kata menerima Dia adalah menerima keberadaannya, percaya bahwa Roh Kudus itu nyata, penolong yang dikirimkan Bapa itu nyata, berkarya dalam hidup kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, menyertai kita selama-lamanya. Walaupun mungkin saudara akan seperti orang yang sugesti, dia seperti ngomong pada diri sendiri. Kalau saudara mengalami kesedihan yang berat, kalau saudara merasa sendirian, pergumulan hidupmu begitu berat dan nyata, ngomong, Tuhan, jangan pernah tinggalkan saya. Datang sama Dia dan katakan, Tuhan, jadilah sumber kekuatan dalam hidup saya. Roh Kudus, hibur saya, berikan kekuatan untuk menjalani hidup ini kembali. Beritahu kepada hati saya, beritahu kepada jiwa saya, beritahu kepada diri saya bahwa status saya bukanlah yatim piatu. Saya tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau. Saudara harus bicara, harus ngomong terus menerus. Alkitab mengatakan Kau memberikan penolong, Alkitab mengatakan Kau memberikan Roh Kudus yang menyertai kehidupanku. Mengapa saudara? Karena kita, pikiran kita, perasaan kita, kehidupan kita itu memang masih dipengaruhi oleh dunia ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sekeliling kita kadang itu mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi perasaan kita. Pernah kalau saudara tanya sama saya, Ibu Lydia pernah gagal? Gak pernah.
bahkan parah gagalnya. Bahkan kalau saudara pernah bayangkan, gak pernah saudara akan bisa bayangkan. Tapi itulah kehidupan manusia yang saudara harus lakukan, bangkit kembali, bangun kembali, jalan kembali. Karena Dia bersama-sama dengan engkau. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia meninggalkan Roh Kudus, Dia memberikan Roh Kudus kepadamu supaya saudara bisa bangkit lagi dan maju lagi menuju kepada harapan yang baru. Dia memberikan kekuatan yang baru. Dia memberikan musim yang baru. Dia memberikan itu supaya saudara tahu bahwa Dia sangat mengasihi setiap saat dan setiap waktu. Ya, apalagi yang harus dilakukan? Saudara lihat di dalam ayat yang ke-17, melihat Dia berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak dapat lagi melihat karya Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita, maka kita akan menjadi sama seperti dunia yang tidak dapat menerima Roh Kudus. Lihat saudara, buka matamu. Mazmur katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mungkin kita nggak bisa lihat, mengapa? Karena mata kita penuh dengan air mata. Mungkin hati kita penuh dengan kekecewaan. Mungkin kita berjalan terseok-seok. Tapi Alkitab katakan, kecaplah dan lihatlah. Bukalah mata kita melihat karya Tuhan, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maaf nih saudara, sekalipun mungkin kita nggak bisa makan, sekalipun mungkin nggak ada uang untuk beli makanan. Kemarin saya dengar cerita yang sedih. Saya tahu ada satu orang yang seorang single parent, jadi ibu yang sendirian, punya satu anak. Dia lagi berkembangnya usaha. Kita nggak pernah pikirkan bahwa dia nggak mungkin lah nggak makan, saudara. Dia udah punya rumah, tiba-tiba usahanya kolaps karena ada penipuan besar-besaran. Apa ya, zong gitu ya, pesanan zong. Saudara tahu, dia waktu WA itu saya sampai nggak bisa ngomong. Sampai dia bilang, Bu, saya itu sampai nggak punya duit untuk beli makanan buat anak saya. Tapi saya lihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saudara, kita nggak pernah bayangkan mungkin itu bisa terjadi pada orang-orang yang kita anggap punya the have. Tapi kalau itu terjadi, dia bilang bahwa dia saking percayanya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya satu-satunya itu kelaparan. Gak punya duit saudara buat cari makanan, buat beli juga gak punya. Padahal punya rumah, tapi gak punya duit karena habis, karena harus bayarin yang itu tadi tuh, pesanan zongnya kosong. Dia udah terlanjur pesan, dia harus bayar dan sebagainya. Tapi saudara tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Gak pernah saudara. Kecap, lihat, buka mata kita. Walaupun mungkin kita gak bisa hitung berkat yang banyak, yang mungkin mengalir seperti air atau seperti apapun. Tapi mari lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Lihat karyanya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Apalagi yang harus dilakukan? Mengenal Dia di dalam ayat 17 secara pribadi. Mengenal Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan kita sejak menerima Kristus. Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita untuk mengenal Bapa dan Kristus dengan benar. Mengajarkan kepada kita untuk hidup benar di dalam dunia yang tidak benar. Mengajarkan kepada kita untuk semakin bergantung kepada Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan terselubung, memberikan pengertian di dalam hati kita, dan membawa kita di dalam seluruh kebenaran Allah. Saudara, apa yang sebetulnya dikerjakan Roh Kudus? Mengapa kita membutuhkan Roh Kudus? Kalau tadi dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Satu janji yang sangat-sangat pasti akan ditepati. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Berjuang sendirian tidak akan pernah. Panggil Dia saudara. Aktifkan Dia. Ketika saudara engkau merasa sesak, panggil Dia. Ketika engkau merasa tidak ada jalan keluar, panggil Dia. Ketika air mata hanya air mata yang saudara bisa lihat, panggil Dia. Ketika tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar, panggil Dia. Karena Dia dengan statusmu, Dia tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu.
Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 27 sampai 28. Yang dilakukan Roh Kudus adalah memberikan pengertian di dalam kehidupan kita. Pengertian untuk apa? Pengertian untuk menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada satu pengurapan dikatakan dalam ayat 27 sampai 28, saya akan bacakan dengan cepat. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27 sampai 28. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, hendaklah demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ayat 28 mengatakan, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Saudara tahu, di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27 ini dikatakan bahwa Roh Kudus pengurapannya akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Ini sangat berbanding terbalik dengan apa? Dengan Adam dan Hawa. Kalau saudara tahu cerita Adam dan Hawa itu memberontak kepada Tuhan, mengambil secara sengaja buah pohon pengetahuan baik dan jahat, melanggar perintah Allah. Supaya apa? Supaya mereka memiliki knowledge, lebih tahu tentang segala sesuatu, dan supaya menjadi seperti Allah. Tapi saudara harus tahu, ini bukan caranya Tuhan. Makanya sekarang kalau saudara baca, saudara lihat kondisi dunia ini, manusia itu setengah mati pinternya, tapi juga setengah mati mengerikannya. Kenapa? Karena pemberontakan, dosa, mengetahui, mencari tahu, pengetahuannya bukan berasal dari Tuhan, akan menghancurkan seseorang. Tapi Alkitab mengajarkan kita agar saudara dan saya bergantung kepada Roh Kudus, kepada Allah. Untuk apa? Memberikan pengertian, untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang kita nggak tahu, hal-hal yang terselubung, hal-hal yang mungkin tersembunyi. Tapi Allah berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Allah berbicara kepada kita melalui hamba-Nya yang membawakan firman Tuhan. Allah berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Allah berbicara kepada kita melalui suara hati kita yang sudah membaca firman Tuhan, sudah dibentuk, sehingga kita tahu apa yang salah dan apa yang tidak. Pengetahuan inilah yang sebetulnya harus kita miliki. Saudara gak perlu cari dari dunia ini, gak perlu tanya kiri kanan sebetulnya. Tanya kepada Tuhan, tanya kepada Roh Kudus, panggil Dia. Apa yang harus saya lakukan di tengah kondisi seperti sekarang ini? Kenapa? Karena Dia akan memberikan pengertian. Alkitab mengatakan mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu adalah benar dan tidak dusta. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Di dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan dengan cepat. Ayat ini mengatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ini Roh Kudus. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ayat 16 katakan, di padang gurun akan selalu berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan Roh Kudus, saudara? Dia akan membasahi kehidupanmu yang kering. Dia akan mengisi kehidupanmu yang kosong. Dalam Yesaya pasal 32 ayat 15 itu dikatakan, dari padang gurun, apa yang dihasilkan di padang gurun? Gak ada. Setetes air aja gak ada. Rumput yang jelek aja, paling jelek gak ada. Gak ada yang bisa hidup di padang gurun selain kaktus. Tapi kaktus aja kalau betul-betul itu padang gurun gak ada, saudara.
Tapi Alkitab mengatakan padang gurun yang gak ada apa-apanya. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan dari atas, dia akan menjadi kebun buah-buahan. Dan dari kebun buah-buahan, dia akan dianggap hutan. Kebun buah-buahan itu sama hutan beda, saudara. Kalau saudara pernah pergi ke Taman Nusantara itu ya, yang di Cipanas. Kalau saudara pergi ke situ, sama saudara pergi ke hutan, itu beda jauh. Kenapa? Karena pohonnya kalau di hutan itu sangat besar. Bisa dilingkari sama 3 orang gitu ya. Kalau saudara pernah ke Bogor, ke Kebun Raya Bogor, atau ke Cipanas itu ya, atau ya ke, saya lupa namanya, Cibodas itu ya, yang ada taman rayanya, itu beda kalau dengan hutan, saudara. Hutan itu pohonnya rapat, tinggi-tinggi, kadang matahari gak bisa sentuh. Kenapa? Karena terlalu subur. Makanya saya bilang Roh Kudus akan membawa kita dari ketandusan, kekeringan hati, kekeringan pikiran, diubah menjadi kesuburan. Dari tidak menghasilkan, steril, jadi fertil, jadi menghasilkan. Bahkan Alkitab mengatakan akan berkelimpahan. Bukan hanya tidak menghasilkan dari tandus, dari padang gurun, bukan hanya dari tidak menghasilkan menjadi menghasilkan kebun buah-buahan, tapi menjadi berkelimpahan. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus datang untuk memberikan kita hidup di dalam kelimpahan, saudara. Dari gak ada apa-apanya, dari tandus, dari kering, dari bukan siapa-siapa, menjadi penuh dengan kelimpahan. Saya katakan menjadi sumber, karena hutan itu menjadi sumber air, sumber makanan, sumber kayu, sumber segala-galanya. Dari tandus, dari padang gurun, Alkitab katakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dia akan mengubah kehidupan. Saya lanjut, saudara ya. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4. Ini equal, ini seimbang dengan Lukas pasal yang keempat. Tapi saya mau baca Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Apa yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Saya akan bacakan dengan cepat. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutuskanku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Mereka yang membangun, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Apa yang dilakukan Roh Kudus? Dia akan membangun kehidupan imanmu, kehidupan kerohanianmu, kepercayaanmu, saudara. Mengapa? Karena sebetulnya kita tidak dapat membangun kehidupan iman kita dengan kekuatan kita sendiri. Alkitab mencatat dengan jelas di dalam ayat yang keempat, dia akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dia akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu sunyi, ditinggalkan, kota-kota yang runtuh, tempat-tempat turun-temurun yang udah gak bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi ketika Roh Tuhan ada pada kita, dia mengurapi kita, mengutus kita, membawa, menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, orang yang remuk hati, kepada tawanan dan orang yang terkurung kelepasan dari penjara, memberitahukan kepada orang-orang yang gak semangat bahwa Tuhan ada dan menyertai hidup mereka. Tuhan mengurapi hidup kita, mengurapi hidup saudara, agar kita dapat membangun iman kita dan memberikan semangat untuk orang yang putus asa dan tidak berdaya. Saudara, kita memasuki musim yang baru. Sadar atau tidak sadar, kita memasuki new normal. Kita semua adaptasi. Sekarang pakai masker sudah menjadi sesuatu yang biasa.
Bahkan aneh kalau kita lihat ada orang nggak pakai masker. Tapi mungkin saudara masih punya masa-masa yang berat dalam kehidupanmu. Tapi ada satu janji yang Tuhan Yesus berikan, bahwa di dalam masa yang baru, musim yang baru Tuhan berikan, Dia memberikan pengurapan yang baru untuk memulihkan kehidupan, untuk membawa engkau kembali menggeliat imannya, bangun kembali dari keterlenaan kita, dari ketidaksemangatan kita, dari hal-hal yang kita kehilangan selama hampir setahun ini, dari masa-masa berat yang membuat kita tertatih-tatih mengikut Yesus. Tapi hari ini Roh Kudus dicurahkan. Nanti sesudah ibadah kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis, saudara, dimulai dari malam Kamis itu, Jumat, Sabtu, Minggu, terus sampai Sabtu depan, itu akan ada doa 10 malam saudara, melalui Zoom. Dari jam 7 malam, kita cuma pakai waktu setengah jam. Kenapa? Karena kita mau supaya saudara ikut terlibat, masuk di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan. Kemarin kami sudah berdoa agar Roh Kudus bekerja, sekalipun kita dibatasi oleh tempat. Oke, kita dibatasi, kita memakai Zoom. Saudara, saya juga nggak bisa sentuh saudara seperti dulu lagi. Tapi Roh Kudus sanggup melakukan itu bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dan kata sebagai itu status saudara. Status kita adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Berdiri bersama-sama dengan saya. Kita akan nyanyikan lagu itu tadi. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Tapi saudara, masih ada yang terbelenggu oleh dosa, oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan melukai. Hari ini datang kepada Tuhan dan biarkan Roh Kudus akan memulihkan kehidupanmu. Minta kepada Dia untuk mengajarkan kepadamu hal-hal yang saudara perlu tahu, agar saudara dapat menjadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Urapan baru terjadi di tempat ini. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru terjadi. Haleluya. Urapan baru terjadi di tempat ini. Hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Ucapkan matamu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mengalami apa yang tadi saya sebutkan di firman Tuhan, saudara harus tahu musim baru telah tiba. Pengurapan baru telah tiba. Roh Kudus akan menjamah hidupmu, membaharui engkau, memulihkan kehidupanmu. Saudara yang merasa semangatnya patah, saudara yang merasa tidak berdaya, saudara yang merasa bahwa kegagalan, masalah, dosa itu mengikat hidupmu, hari ini datang kepada Roh Kudus dan katakan urapan baru terjadi di dalam hidupmu. Dia akan membangkitkan kau. Semangatmu yang pudar akan Dia ganti supaya Dia dapat dimuliakan dalam hidupmu. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Mari dengan angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Taruh tangan kanan di depan dadamu. Katakan urapan baru terjadi dalam hidupku Tuhan. Jamah, beritahu padaku, pulihkan hidupku, kegagalan, apapun yang pernah terjadi yang menyesatkan hidupku, taruh di tangan Tuhan, karena Dia Tuhan yang sanggup memulihkan engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapan baru
putus asa, hal-hal yang membuat semangat menjadi patah. Bapa, pada pagi hari ini Roh Kudus akan menjamah kami. Musim baru telah tiba, pengurapan baru telah tiba, dan membawa kami masuk di dalam rencana untuk mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, untuk memberitahu kepada kami bahwa kami adalah bukan yatim piatu. Kami tidak pernah ditinggalkan sedetik pun juga. Kau bersama dengan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tapi biar hanya Roh Kudus-Mu yang akan menjamah terus kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kau sudah dengarkan firman Tuhan. Biarkan hatimu dijamah oleh Dia, dan biarkan urapan yang baru membawa masa depan yang baru, membawa berkat yang baru, membawa pengharapan yang baru, membawa janji-janji yang baru dalam hidup. Dan dengarkan baik-baik firman Tuhan. Engkau tidak sendiri, engkau bukan yatim piatu. Engkau tidak sendiri menghadapi persoalan-persoalan. Engkau tidak sendiri memikul beban berat. Engkau tidak sendiri di dalam kesendirian. Tuhan bersamamu, Roh Kudus bersamamu. Dia berdiam di dalam hati, berdiam di dalam hidup. Engkau tidak sendiri melalui kesulitan-kesulitan. Engkau tidak sendiri melalui persoalan-persoalan. Engkau tidak sendiri mengangkat bebanmu. Engkau bukanlah yatim piatu. Tuhan bersamamu, Roh Kudus bersamamu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkati umat-Mu yang hadir hari ini. Tuhan berkati bisnis dan usaha mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka. Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan, seandainya mereka ada di tengah-tengah kami hari ini, mereka yang merasa sendiri, merasa menghadapi persoalan-persoalannya sendiri, hari ini firman-Mu sudah memberitahukan, berjanji bahwa mereka bukanlah yatim piatu. Izinkan Tuhan, biarkan hati kami dipenuhi oleh Roh-Mu, sehingga kami berjalan dengan Roh-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu. Tangan Tuhan sedang terulur, diarahkan secara pribadi-pribadi di atas tanganmu dan di atas hidup. Tuhan menjamah kepalamu hari ini sebagai bentuk perlindungan dan otoritas ada di atas. Pulanglah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus memeluk engkau mulai dari saat ini, menyertai engkau mulai dari saat ini, mengangkat bebanmu mulai dari saat ini, dan memberi engkau kekuatan dan berkat-berkat istimewa mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai dan menggenggam dan memberkati engkau. Terima berkat ini dan kita sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah.
Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.